Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Saputra Permata dengan NIM 202318880067. Di sini saya akan menjawab soal UAS pada nomor 1. 1A. Akidah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab dari kata dasar aqoda yang berarti mengikat atau mengikat erat. Untuk dari segi istilah, akidah adalah merujuk pada keyakinan atau doktrin-doktrin pokok yang melekat pada iman seseorang terhadap Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan takdir. Selanjutnya 1B. Prinsip-prinsip akidah, yaitu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Maksud dari prinsip ini itu beribadah itu murni kepada Allah semata, tidak ada yang lainnya. Dengan orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Sesuai dengan surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maksud dari ayat ini adalah kita tidak boleh menyembah selain Allah dan kita harus menjalankan agama yang lurus sesuai dengan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dava Brilian Azrina Kurotayun dengan NIM 202318880065. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 2A tentang akidah shahihah. Akidah shahihah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai keyakinan yang benar atau doktrin yang sahih. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks keagamaan Islam untuk merujuk pada keyakinan atau akidah yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan sahih menurut pandangan tradisi Islam Sunni. Dalam konteks ini, akidah mengacu pada keyakinan atau doktrin fundamental yang diyakini oleh umat Islam seperti keyakinan terhadap keesaan Allah, risalah para rasul, keimanan pada malaikat, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan takdir. Shahihah berarti sahih atau benar, dan dalam konteks akidah menunjukkan bahwa keyakinan tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang sahih dan benar. Dengan demikian, akidah shahihah merujuk pada keyakinan yang sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam yang dianggap sahih oleh para ulama Islam, terutama di kalangan Sunni. Istilah ini mencerminkan pentingnya memahami dan memegang keyakinan yang benar dalam kerangka ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Korina Izati dengan NIM 202318880063. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 poin B. Syirik adalah tindakan menyekutukan Allah atau memberikan sesuatu yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah kepada selainnya. Sedangkan syirik modern merupakan bentuk-bentuk syirik yang muncul dalam konteks kehidupan modern, seperti mengagungkan materialisme, teknologi, atau kekuatan manusia secara berlebihan. Sedangkan cara untuk menanggulangi syirik, yang pertama meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu agama, mengasingkan diri dari orang-orang yang suka berbuat syirik, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pernah berfirman, "Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratullah dengan NIM 202318880066. Kali ini saya akan menjawab UTS Al-Islam Kemuhammadiyaan nomor 3 dengan soal, sebagai konsekuensi seseorang berakidah secara benar, maka dia wajib melakukan ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Pertanyaan bagian A, jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Dan yang kedua, apa manfaat ibadah bagi kehidupan saya sendiri? Baik, saya akan menjawab bagian A. Ibadah merupakan bertakarub
ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya dan juga mengamalkan segala yang diizinkannya. Terus manfaat ibadah bagi saya sendiri yaitu pertama, kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih berlapang dada dalam menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, sekian itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rosa Haranisa dengan NIM 22318880064 akan menjawab soal nomor 4. Soal 4A yakni bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih 11 rakaat dan 23 rakaat. Jelaskan dengan disertai argumen dan dalil. Baik, izin menjawab. Muhammadiyah menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witir 3 rakaat berdasarkan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Malang pada tahun 1926. Adapun argumentasi atau dalil yang digunakan Muhammadiyah untuk menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 11 rakaat ini adalah yang pertama hadis Aisyah, yakni Nabi SAW biasa sholat malam di bulan Ramadan 8 rakaat, lalu beliau witir 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 992 dan Muslim nomor 756. Lalu yang kedua adalah keterangan ulama. Imam Nawawi yang mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih yang paling sahih adalah 8 rakaat. Imam Nawawi berkata, jumlah rakaat sholat tarawih yang paling sahih adalah 8 rakaat berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada kemudahan dan kelonggaran. Muhammadiyah juga mempertimbangkan kemudahan dan kelonggaran bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 11 rakaat ini dianggap lebih ringan dan mudah dikerjakan dibandingkan dengan jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Lalu izin jawab untuk pertanyaan 4B, yaitu bagaimana pendapat saudara sendiri. Jelaskan disertai argumentasi. Pendapat saya tentang perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih 11 rakaat dan 23 rakaat ini adalah bahwa kedua pendapat tersebut ini sama-sama valid dan juga dapat diterima. Hal ini karena kedua pendapat tersebut memiliki dalil-dalil yang kuat dari hadis Nabi SAW. Perbedaan pendapat ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam ini memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih pendapat yang mereka yakini. Dalam hal ini, umat Islam diberikan kebebasan untuk memilih jumlah rakaat sholat tarawih yang mereka inginkan, apakah 11 rakaat atau 23 rakaat. Pada akhirnya juga yang terpenting adalah niat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Tetapi saya sendiri ketika Ramadan menjalankan sholat tarawih 11 rakaat karena menganut ketetapan Muhammadiyah. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Diva dengan nomor induk mahasiswa 22318800068. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A dan 5B. Yang pertanyaannya berbunyi, syirik merupakan derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya tahayul dan kurafat. A. Jelaskan masing-masing disertai contoh. B. Jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik sendiri merupakan menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberian rezeki, atau pemilikan sifat-sifat ketuhanan. Contohnya yaitu meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kepada dukun, jimat, atau benda-benda lain. Meyakini adanya kekuatan lain yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan nasib kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti zodiak, ramalan, atau ilmu kebatinan. Lalu tahayul sendiri yaitu secara bahasa tahayul berarti percaya kepada hal-hal yang tidak berdasarkan akal dan logika serta tidak adanya landasan kebenarannya. Contohnya yaitu percaya pada pantangan-pantangan yang tidak didasarkan oleh agama, seperti pantangan makan tertentu pada hari tertentu, takut pada mitos dan cerita-cerita yang tidak masuk akal yang diturunkan secara turun-temurun, mempercayai ramalan-ramalan dan ilmu gaib yang menyesatkan. Lalu yang terakhir yaitu kurafat.
Secara bahasa, khurafat sendiri berarti cerita-cerita bohong atau mitos yang diyakini sebagai kebenaran. Contohnya yaitu cerita-cerita tentang hantu, makhluk halus, dan kekuatan supernatural yang tidak jelas kebenarannya. Kepercayaan pada angka-angka sial dan hari-hari baik buruk yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Mitos-mitos tentang pantangan dan tahayul yang dikaitkan dengan kejadian alam tertentu. Lalu yang B adalah jelaskan bahayanya syirik bagi kehidupan manusia. Jadi bahayanya syirik yaitu syirik merupakan dosa besar dalam ajaran Islam dan memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik membuat manusia tidak tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menodai keesaannya. Yang kedua yaitu menimbulkan kesesatan dan kebingungan. Percaya kepada banyak kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala dapat membuat manusia kehilangan pegangan hidup dan tidak bisa menggapai kebahagiaan sejati. Yang ketiga yaitu menghancurkan mental dan spiritual. Keyakinan pada tahayul dan khurafat dapat membuat manusia dihantui ketakutan dan terjebak dalam pikiran-pikiran negatif. Yang keempat yaitu menghambat kemajuan, berpegangan pada kepercayaan irasional dan tidak didasari pada ilmu pengetahuan dan menghambat perkembangan intelektual dan kemajuan suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan syirik, tahayul, dan khurafat serta menghindari segala bentuk praktik dan kepercayaan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang berlandaskan ilmu pengetahuan serta akal budi adalah landasan yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.